berburu di hutan lebat, berlari dikejar kenang. Bapak guru, ibu hebat, semuanya tetap semangat. Luar biasa. Baik, yang terhormat Wakil Kurikulum SMP 1 Kuningan, juga CGP Angkatan 11, dan Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf pagi hari ini mohon maaf mengganggu aktivitas karena kami dari CGP calon guru penggerak Angkatan 11, saya Muhammad Sidik, ada Pak Budi Santosa dan Pak Raji Priyansa. Pagi ini ingin menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ini kalau di kami modul 1.4. Ya, karena itu barangkali sebelum kegiatan mohon kiranya Bapak Wakil Kurikulum untuk membuka kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Maka baik, terima kasih Pak Sidik. Ya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang saya diminta untuk membuka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif, ya. Dan sepertinya di sini mungkin ya kemarin-kemarin di IHT dan sebagainya sudah ada sedikit pengetahuan atau mungkin sudah pernah membaca apa itu budaya positif. Nah, dan hari ini kebetulan dari CGP Angkatan 10 dan 11 ya Pak, akan memperkuat kita untuk memahami seperti apa itu implementasi daripada budaya positif. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, ya, dan juga bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Tidak berlama-lama ya, kebetulan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sedang acara, sehingga saya diminta untuk mewakili untuk membuka acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi penerapan budaya positif saya buka. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Wahyu Senderajat selaku wakil dari kurikulum yang telah membuka acara. Bapak Ibu guru hebat semuanya, barangkali kita akan mulai penyampaian atau diseminasi tentang budaya positif khususnya di sekolah. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik kaitannya dengan budaya positif. Nomor pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada jawaban? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setiap hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, ternyata. Nanti kita kupas lebih jauh kaitannya dengan hukuman, dengan konsekuensi dan restitusi. Berikutnya yang kedua, nanti disampaikan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Nanti akan didengar oleh Pak Budi dan Pak Rajin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini dia sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang melanjutkan pembahasan mengenai budaya positif. Nah, di sini sudah lihat ya bahwasannya nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan itu? Nah, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Bapak Rajin. Kepada Pak Rajin saya persilakan. Saya tutup dan demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Santosa dan Pak Sidik yang sudah menyampaikan tentang budaya positif. Kemudian ada posisi panel dulu, tadi ada 5 ya, kita posisi panel dulu itu ada sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, kemudian ada juga pemantau dan manajer. Nah, dari kelima ini yang paling ideal yang bisa diterapkan kita sebagai guru adalah sebagai yang mana, Bapak Ibu?
yang manajer ya, karena di sini kan sebagai manajer kita harus bisa membuat si anak ini berpikir bagaimana tindakan yang dia lakukan itu salah atau benar, kemudian apa yang akan dia lakukan supaya memperbaiki tindakan itu. Nah, sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas, kita sedikit dulu sebentar. Di sini kita sedikitnya kita tebak-tebakan, ya. Saya akan memberikan petunjuk kepada Bapak Ibu. Clue-nya adalah awal itu satu. Ya, tolong diingat, awal itu satu. Dan itu adalah petunjuknya. Ya. Tolong Bapak Ibu fokus ya dengan pertanyaan yang saya berikan. Tadi petunjuknya adalah awal itu satu, dan pertanyaannya adalah hitung berapa kali saya makan. Nyam 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 nyam. Ada berapa kali saya makan? Hitung berapa kali saya makan? Berapa? 3? Salah, masih kurang tepat. Ada berapa kali? 1? Salah. Jawabannya ada 8 kali. Oke, fokus lagi ya. Sekali lagi fokus. Clue-nya adalah awal itu satu, ya. Fokus ke pertanyaannya. Berapa kali saya makan? Nyam 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 nyam. Berapa jawabannya? Berapa kali? Berapa? 9. Ada lagi? Salah, masih belum tepat. 10. 12, salah. Jawabannya 2 kali saya makan. Iya, sekali lagi ya. Petunjuknya adalah awal itu satu, ya. Itu petunjuknya, itu clue-nya. Nah, Bapak Ibu fokus dalam pertanyaannya. Jadi berapa kali saya makan? Nyam 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 nyam. Jadi berapa kali saya makan? 3 kali? Berapa? Belum ada yang benar. Jawabannya ada lagi yang menjawab 3 kali. Jadi berapa kali saya makan? Nyam 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 nyam. Berapa? Jawabannya adalah 10 kali saya makan. Jadi kan udah belum nyampe. Tadi kan petunjuknya awal itu satu. Berarti ketika saya menyampaikan pertanyaan, lihat huruf awal di kalimat itu. Kan? Hitung berapa kali saya makan. Hitung berarti K. K itu berarti 8 gitu. Berapa kali saya makan? Berarti B. 2 kali. Dan yang terakhir, jadi berapa kali saya makan? Huruf J kan depannya. Oh, hanya huruf awalnya saja itu yang sedikit supaya kita tidak bosan ya. Oke, baik Bapak Ibu Guru hebat. Selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu kan sudah menjadi wali kelas ya. Ketika masuk ke dalam kelas pertama kali, biasanya kita membuat itu peraturan-peraturan kelas, betul? Supaya anak didik kita itu tertib di dalam kelas. Nah, ternyata peraturan itu kan tadi disampaikan itu mereka hanya akan melakukan karena terpaksa, bukan dari kesadaran dirinya. Ya, mereka melakukan mentaati peraturan supaya tidak dimarahi oleh Bapak Ibu guru. Makanya mereka terpaksa mengikuti atau mentaati peraturan. Tetapi di sini yang akan saya katakan adalah tentang keyakinan kelas, di mana mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan itu kan sesuatu yang akan tumbuh dari diri si siswa tersebut, namanya juga keyakinan gitu kan. Tetapi kan kalau peraturan itu tadi, peraturan itu bersifat untuk memaksa supaya mendapat mentaati yang dimau oleh dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi di sini sifatnya itu kayak contohnya adalah bersedia membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah keyakinan yang dimunculkan dari diri siswa atau diri murid kita. Bersedia membuang sampah pada tempatnya. Berarti kan siapapun yang habis jajan, dia akan langsung membuang ke tempatnya. Beda lagi dengan buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kan itu ada kata kalimat perintah.
buang lah gitu kan. Berbeda dengan bersedia membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang sesuai kondisi. Pernyataan positif itu apa? Contohnya itu tadi, misalkan masuk kelas tepat waktu sesuai jam pelajaran. Ya, kalau kita kalimatnya dilarang masuk kelas setelah atau lewat jam pelajaran, itu kan kalimatnya negatif. Ya, kemudian kelas dan sekolah sedikit saja agar dapat diingat semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas kita melibatkan seluruh siswa, ya, seluruh siswa untuk membuat keyakinan kelas. Nanti gurunya akan memfilter mana saja yang akan diterapkan di dalam kelas yang efektif. Contohnya di sini keyakinan kelas yang pertama adalah hadir tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Dan yang keempat, jujur dan mandiri. Jadi dari contoh-contoh kalimat ini tidak ada kata tidak misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kayak gitu kan, itu ada kata tidak atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ke contoh-contoh dari keyakinan kelas ini semuanya berkalimat positif. Terus selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan tadi posisi kontrol kita sebagai guru yang idealnya itu adalah sebagai manajer, ya. Dalam menerapkan segitiga restitusi, pada saat kita menjadi seorang manajer, ada beberapa tahap yang akan dilakukan. Di sini ada beberapa tahapan segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Jadi sebelum kita pada saat kita mengajak anak itu untuk ada anak yang bermasalah dan kita akan ajak ngobrol, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah kepada siswa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, berkaitan tadi dengan keyakinan kelas. Jadi diajak siswa untuk menyadarkan kembali keyakinan yang sudah dia buat supaya dia tidak melakukannya lagi. Nah, untuk segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menanyakan ke murid kita kalau membuat kesalahan itu adalah merupakan proses pembelajaran. Contohnya gitu. Contohnya sebagai guru yang memposisikannya sebagai manajer, pada saat menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi, contohnya kayak ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat yang bisa bapak ibu sampaikan pada saat menstabilkan identitas anak, gitu. Jadi tidak langsung menjudge kamu ini salah, kamu ini apa yang kamu lakukan merugikan orang lain dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kan setelah tadi kita sebagai guru dengan posisi control manager sudah menstabilkan identitas anak, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menyampaikannya dengan cara, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berarti kita mengajak si anak ini untuk memvalidasi kesalahan yang sudah dilakukannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah dari tahapan segitiga restitusi, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Bukan keyakinan agama yang dia miliki, tetapi adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau secara dari dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan ini kepada siswa dengan kalimat, apa keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi
pada tahapan akhirnya itu kembalikan lagi ke siswanya. Dia akan sadar dengan keyakinan yang dibuat dan ketika dia melakukan kesalahan. Nah, baik, dan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, baik, itu saja Bapak Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Kita buka 2 pertanyaan saja. Silakan Bu Ari dan Bu Vita. Oh iya, silakan kita lanjut ke depan lagi. Dari materi yang tadi ya, yang dari Pak Haji sini itu kan mengenai kalimat positif anak-anak. Apakah memang harus komitmen kelas itu harus berupa kalimat positif atau bisa adanya kalimat negatifnya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi nanti dijawabnya sekalian. Silakan Bu Ani. Izin bertanya, tadi saya mencatat pertanyaan ya Pak mengenai materi posisi kontrol guru. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disinggung itu ada banyak sekali teori kontrol guru dari mulai penghukum sampai ke posisi sebagai manajernya anak-anak. Nah, pada realitanya kita itu tidak mengajar seluruh kelas. Jadi tidak semua siswa itu bisa kita handle setiap harinya. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer secara tiba-tiba, mungkin akan terasa awkward gitu ya, dan akan terasa anak juga merasa sulit untuk memahaminya karena kita dirasa belum mengenal pribadi dari anak itu sendiri gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya supaya kita bisa menjadi manajer dari anak-anak yang baik dan mereka juga merasa nyaman dengan posisi kita sebagai manajer mereka di sekolah. Seperti itu Pak, kira-kira pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami dan Bu Vita atas pertanyaannya. Silakan pertanyaan pertama akan dijawab oleh pertanyaan sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Vita. Tadi pertanyaannya, apakah guru harus selalu mengatakan hal positif, kalimat positif? Ya, jangan sampai ada hal yang negatif ya. Karena kaitannya dengan hukuman, konsekuensi dengan segitiga seterusnya. Ingat posisi kontrol sebagai guru, dalam keyakinan kelas itu disampaikan bahwa ada kalimat yang abstrak tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, kalimat negatif itu menggunakan kata tidak, menggunakan kata dilarang. Tidak, itu kalau sudah tidak berarti tidak boleh ribut, tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau dilarang ribut, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau sudah ada kata tidak, identik dengan hukuman. Orang kalau dilarang tetap melanggar berarti pasti hukuman. Karena kita menghindari hukuman berarti kita mengarahkan ke restitusi. Artinya ucapan atau kalimat itu harus positif yang tidak ada kata-kata tidak, yang tidak ada kata dilarang. Tapi kalimat satu rangkaian kalimat yang abstrak yang menghilangkan kata tidak atau dilarang. Karena kalau sekali lagi kalau sudah ucapan yang tidak boleh, berarti konsekuensinya berarti dia harus dihukum karena dia sudah melanggar, gitu. Atau ketika kita menggunakan kata dilarang A, ketika tidak tetap melakukan berarti itu sudah ada hukuman konsekuensinya. Itu barangkali ya. Makanya hindari kata-kata yang negatif seperti tidak atau dilarang, tetapi misalnya tadi berdoa bersama yuk, berdoa bersama sebelum belajar, atau mari hargai bersama teman, berarti tidak ribut. Itu barangkali ya. Terima kasih. Mana? Terima kasih Pak Haji. Berarti bagaimana Bu Vita sudah jelas dengan jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan ditanyakan bagaimana kita memposisikan sebagai manajer sementara guru BK sendiri kan tidak mengajar semua kelas gitu ya, posisinya kalau Bu Ami sebagai guru BK kan. Nah mungkin kalau sedikit dari yang saya pahami tadi
bagaimana cara kita memposisikan manajernya. Dari kelima posisi kontrol tadi itu bisa dikombinasikan. Artinya ketika kita memanggil anak yang nggak seajar sama kita gitu kan, dipanggil, kita kan di situ bisa memposisikan dulu sebagai teman. Nah, setelah kita memposisikan sebagai teman, kita bisa masuk di situ dengan kalimat-kalimat yang mana memposisikan kita sebagai manajer dengan kalimat-kalimat tadi yang menstabilkan identitas, melakukan validasi dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini karena kita tidak misalkan guru BK kan tidak memegang kelas atau bukan kelasnya, balik lagi ke keyakinan sekolah yang ada di sekolah. Gitu. Jadi mengajak anak itu untuk menanyakan keyakinan yang ada di sekolah. Jadi itu bisa dikombinasikan untuk menjadi posisi sebagai teman, kemudian masuklah sebagai manajer. Mungkin seperti itu ya. Atau ada tambahan dari Kak Budi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab menambahkan ya apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Sidik ya. Jadi dalam artian tadi kita bertanya mengenai apakah kalimat positif ataupun kalimat negatif. Di dalam artian ini, secara psikologis ya, kalimat yang pun muncul pasti akan terekam dalam pikirannya seperti itu. Kalimat negatif itu akan terekam dalam pikirannya. Misalkan tolong jangan pikirkan gajah. Tolong jangan pikirkan gajah. Kira-kira dalam pikiran Bapak itu sekarang ada nggak dalam pikiran itu gajah itu? Atau kalau sekarang di dunia marketing ya, bilang tengok kiri. Kira-kira Bapak itu akan menengok kiri gitu? Nah, itulah secara psikologis pada katanya itu, istilahnya itu ketika ada suatu hal yang dilarang, tapi itu akan teringat dalam sebuah pikiran. Makanya mungkin dalam hal ini penggunaan kata positif itu diharapkan diterapkan, tidak lagi menggunakan kata negatif. Di dalam artian ketika anak tidak boleh bermake up berlebihan, jadi mungkin kalimat positifnya bisa dipadankan, misalkan berpenampilan sederhana. Jadi tidak ada kata-kata negatif yang justru itu akan dilakukan seperti itu. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Di dalam artian mungkin sebagai tambahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Najib yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Mari kita kondisikan sekolah ini sekolah yang nyaman dengan tetap berpegang teguh kepada pembiasaan budaya positif dari kita, untuk anak kita, dan budaya positif bisa kita lingkungan sekolah. Itu barangkali, dan terima kasih banyak Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa atau semangat dari tadi awal sampai akhir penyampaian diseminasi. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Jadi sekian tanpa yang terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya semuanya. Saya Tiwi Puji Astuti, saya selaku guru IPA SMP Negeri 1 Kuningan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak guru yang dari SMP 1 Kuningan dalam melaksanakan CGP. Ada Pak Raji, Pak Haji Muhammad Sidik, dan Pak Budi Santosa. Terkait budaya positif, saya merespon dengan baik. Jadi saya berharap apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang sampaikan barusan, saya berharap itu bisa disampaikan, bisa diterapkan lagi di sekolah. Khususnya untuk saya pribadi, saya berusaha untuk menerapkan itu di kelas, karena budaya positif ini memberikan efek yang positif bagi saya khususnya, dan saya berharap itu pun akan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mereka, sehingga dari kegiatan yang disampaikan baik itu di sekolah ataupun di masyarakat itu bisa berdampak lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggi, saya di SMP Negeri 1 Kuningan sebagai
sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Kuningan, Bapak Rajib, Bapak Haji Muhammad Sidik, juga Pak Budi, karena atas kesempatan hari ini saya bisa menghadiri diseminasi CGP, dan alhamdulillah saya mendapat banyak pencerahan terkait layanan BK yang nanti akan saya terapkan, tuh termasuk banyak hal materi yang tadi sudah disampaikan seperti konsekuensi dan lain sebagainya, itu nanti akan saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.